Hai guys, ketemu lagi sore hari ini di konten bincang-bincang bersama Kanjeng Mami. Sore hari ini saya kedatangan teman saya, Ibu Lili. Ibu Lili ada pertanyaan yang sangat menarik. Coba kita simak pertanyaannya apa sih? Silakan Bu Lili, ada yang mau ditanya. Selamat sore. Pertanyaan saya mau tanya, apabila seseorang yang dulunya pernah menikah, waktu itu dia belum mengenal Tuhan, kemudian dia bercerai. Nah, kemudian setelah dia mengenal Tuhan, apakah seseorang ini boleh menikah lagi pada waktu dia sudah mengenal Tuhan? Itu pertanyaan saya. Oke, sangat menarik ya guys. Apakah boleh menikah lagi? Iya, betul. Padahal dia sebelum mengenal Tuhan, dia sudah pernah menikah, lalu bercerai, dan setelah mengenal Tuhan, apakah boleh menikah lagi? Begitu ya, Bu Lili ya? Betul. Oke, jadi begini Bu Lili, boleh apa enggaknya itu tergantung kembali kepada diri kita. Jadi kalau dulu dia belum mengenal Tuhan, berarti dia kan belum hidup baru. Betul. Setelah dia mengenal Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti hidup yang lama dia sudah ditinggalkan. Dia sudah memasuki masa hidup baru dia bersama Tuhan. Nah, di masa hidup dia yang baru itu, kalau dia ketemu TTM, ya kan? Begitu dia kenal Tuhan, dia mendapatkan TTM yang baru gitu ya kan. Jadi jatuh cinta, lalu kepengen menikahi. Betul. Gitu kan. Nah di sini kembali bukan boleh atau nggak boleh. Jadi di dalam 1 Korintus saya akan bacakan firman Tuhan 1 ya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi segala sesuatu belum tentu berguna. Ya, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu itu membangun. Nah, dia menikah lagi berguna nggak buat dia? Dia menikah lagi membangun diri dia sendiri nggak? Gitu. Jadi kalau memang berguna dan membangun diri dia supaya tidak berdosa sendirian, itu nggak ada salahnya gitu. Jadi di sini Tuhan kita, Tuhan yang bukan Tuhan yang diktator ya guys. Tuhan kita Tuhan yang demokrasi. Dia memberikan kita kebebasan untuk memutuskan kita mau atau tidak menjalankan sesuatu hal yang benar. Jadi tadi 1 Korintus 10 ayat yang ke-23, segala sesuatu diperbolehkan benar. Tapi kembali, berguna enggak? Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi membangun enggak gitu. Jadi kalau memang dia mau menikah lagi setelah dia mengenal Tuhan dan dapat pasangan yang baru, buat saya pribadi ya, pendapat saya itu nggak salah gitu. Daripada berbuat dosa. Daripada dia single lalu berbuat dosa, berzina, cari PSK dan lain sebagainya ya kan. Daripada begitu, nggak ada salahnya kalau dia menikah lagi. Tetapi pasangannya itu apakah itu harus yang sudah misalnya istri atau suaminya meninggal dunia, atau dia kalau sebelumnya dia bercerai gitu, atau yang bagusnya yang sudah meninggal. Jadi kan ada firman Tuhan mengatakan apa yang telah dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Iya. Itu seperti apa itu Bu Ali? Oke, ini menarik ya guys. Jadi kalau kan tadi kan pertanyaan pertama kan, dia waktu bercerai yang pertama itu kan belum kenal Tuhan. Betul. Jadi itu belum ada keterikatan di dalam janji pernikahan gitu. Nah setelah dia menikah, memang firman Tuhan mengatakan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Betul. Itu benar banget. Tapi kesini-sini ya guys, mungkin para netizen juga pasti udah tahu. Kesini-sini banyak banget kan anak-anak Tuhan yang kawin cerai. Betul. Ya kan? Bukan hanya anak Tuhan, bahkan ada hamba Tuhan juga yang kawin cerai, ya kan? Kenapa? Boleh nggak sih? Kalau ditanya boleh nggak, kembali ke tadi firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 23 gitu. Ya, jadi kayak di firman Tuhan juga ada mengatakan karena kedegilan hati manusia, karena kekerasan hati manusia, jadi diizinkan ada boleh bercerai gitu. Tapi sebenarnya nggak boleh gitu, karena apa yang sudah dipersatukan Tuhan itu udah sah di mata Tuhan gitu. Kalau dia menikah di pemberkatan seperti yang tadi Bu Lili tanya, kalau dia bercerai lagi misalnya kan, misalnya ini bercerai di dalam pernikahan, janji nikah, dia tidak boleh menikah lagi sampai pasangannya, salah satu pasangannya meninggal gitu.
Waktunya gitu Bu Aling, ya. Jadi kalau yang tadi pertanyaan awal, kalau dulu dia belum mengenal Tuhan dia bercerai, setelah kenal Tuhan dan dia dapat pasangan hidup yang baru, saya rasa sah-sah aja gitu ya, daripada ya kan. Daripada yang itu tadi yang melakukan dosa. Gitu ya. Jadi cukup jelas ya Bu Cukup Lili jelas ya. Bu Aling. Nah, Oke. terima kasih Bu Aling. Oke, thank you guys. Semoga menjawab untuk setiap teman-teman juga mungkin yang punya pertanyaan demikian. Oke, God bless you all.